Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana Yolandini dari tingkat 1A, NIM PU 713401900049. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan kimia. Bahan kimia dibagi menjadi beberapa macam cara. Satu contohnya adalah bahan beracun atau toxic substance adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya adalah benzena, asnitrat, asklorida, NH3, asam klorida, Pb, Hg, dan CO2. Zat tersebut dapat langsung mengganggu organ tubuh tertentu seperti hati, paru-paru, dan lain-lain. Tetapi dapat juga zat-zat tersebut berakumulasi dalam tulang, darah, hati, atau cairan limpa dan menghasilkan efek kesehatan jangka panjang. Pengeluaran zat-zat beracun dari dalam tubuh dapat melewati urin, saluran pernapasan, sel, epitel, dan keringat. 2. Bahan korosif atau korosif substance adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain, menyebabkan cacat permanen pada jaringan tubuh yang terkena bahan korosif. Bahan yang dapat menimbulkan rasa nyeri yang dapat menyebabkan inflamasi pada kulit. Zat korosif dapat bereaksi dengan jaringan seperti kulit pada mata dan saluran pernapasan. Kerusakan dapat berupa luka, peradangan, iritasi, gatal-gatal, dan substansi jaringan menjadi amat pekat terhadap bahan kimia. Contohnya ada asam nitrat, asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida, dan sebagainya. 4. Ada bahan kimia mudah meledak. Explosive agent adalah suatu zat padat atau cair atau campuran. Keduanya menyebabkan reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya nitrogen serin, amonium nitrat, dan TNT. Bahan kimia pengoksidasi adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contoh klorat, kloroat, fluorin, iodin peroksida, asnitrat, kalium nitrat, kalium permanganat. Water sensitive substansi, bahan mudah terbakar oleh air. Di sini ada golongan kali Na sama K, logam halida, anhidrat, aluminium tribromida, logam oksida anhidrat, CO2, oksida non-logam halida, natrium klorida. Terus ada 7 acid sensitive substansi, bahan yang mudah terbakar oleh asam. Umumnya bahan-bahan yang reaktif terhadap air juga reaktif terhadap asam. Selain itu dapat meledak maupun terbakar karena reaksi ekosistemik dan gas yang mudah terbakar. Contohnya kalium klorat, KCiO3, kalium permanganat, kromat. Terus 8 ada compressed gas bertekanan tinggi, yaitu bahan yang terjadi tergantung jenis gas, korosif, mudah terbakar, efektif, menggunakan pernapasan dan darah. Contohnya CO2, hidrogen cyanida, argon, helium, dan nitrogen. 9 ada bahan radioaktif. Bahan adalah kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrokriusgram. Suatu bahan kimia dapat
termasuk di antara satu atau lebih golongan di atas karena memang mempunyai sifat kimia yang lebih dari satu sifat. Efek bahan kimia terhadap jaringan dan organ tubuh dapat cepat juga lambat tergantung jenis bahan, lama waktu kontak, dan daya tahan tubuh. Dan di sini kita akan itu penanganan bahan kimia beracun. Cara menghindari bahan kimia masuk jalur pernapasan, penanganan dalam ruang khusus atau lemari asam, bekerja dengan arah angin dari pekerjaan di sumber emisi, ruang kerja berventilasi, memakai alat pelindung diri, masker atau respirator yang tepat. Terus penyimpanan B3 bahan bakar berbahaya. Cara penyimpanan berdasarkan atas sifat-sifat dan bahan-bahan kimia, reaksi akibat interaksi bahan kimia dalam penyimpanan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.